Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfahri, NIM 186500025. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan final project dari mata kuliah Praktikum Sistem Terdistribusi Keamanan Jaringan, di mana pada e-learning tercantum untuk membuat sebuah website dengan 2 REST server dan 1 REST client. Berikut merupakan tampilan dari REST client yang sudah saya buat. Di mana konsep yang saya angkat adalah merupakan website dengan isi informasi terkait kampus-kampus terbaik di Indonesia maupun terbaik di dunia. Mana untuk universitas terbaik di Indonesia saya beri nama universitas lokal yang berisikan data sebagai berikut. Sebagai REST API REST server yang pertama. Kemudian untuk yang universitas internasional ini merupakan REST server yang kedua. Berikut adalah tampilan ketika kita mengklik detail. Dia akan melanjutkan untuk load gambar karena di sini di bagian ini terdapat gambar. Nah, berikut adalah tampilannya. Begitu juga ketika kita mengubah dan menghapus. Adapun konsep dari REST API ini sendiri adalah kita tidak perlu mengambil data yang terdapat pada database, pada data yang kita buat sendiri. Kita bisa mengambil data yang sudah disediakan oleh penyedia layanan open source yang bersifat open source maupun berbayar dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Namun pada kali ini kita membuat reserver sendiri dengan jumlah dua reserver. Baiklah, sekarang kita masuk ke codingannya. Untuk reserver pertama yaitu saya beri nama dengan reserver universitas. Hal pertama yang saya atur adalah di bagian config, mana kita perlu mengatur base URL. Base URL-nya sebagai berikut. Manggil HTTP localhost REST API REST server universitas yang merupakan base URL default-nya. Kemudian mengatur database. Mengatur database ada di sini. Untuk REST server pertama itu saya beri database dengan nama REST 1 sebagai berikut. Nah, ini merupakan REST 1. Isi datanya sebagai berikut. Selanjutnya adalah membuat sebuah class pada controller dengan nama universitas. Oh ya, perlu diketahui juga saya mengambil library dari Kriska Service untuk membuat reserver ini. Mana kita lanjutkan, yaitu pada controller membuat kelas universitas yang berisi tentang metode-metode yang akan kita panggil nanti, sehingga memunculkan data sebagai berikut. Nah, di dalamnya berisi tentang metode-metode yang akan kita panggil, tergantung bila kita ingin mendapatkan data, maka dia menggunakan index get. Ini merupakan template yang ada pada library ini. Nah, ini ketika kita ingin mengambil data namun tidak menginputkan ID, maka data yang akan dipanggil adalah seluruhnya. Namun ketika ada menginputkan ID, maka dia akan mengambil data sesuai dengan data ID yang dicantumkan. Kemudian ketika datanya didapatkan, maka respon yang akan diberikan adalah HTTP OK.
dengan statusnya true dan menampilkan data universitas dalam bentuk JSON. This response ini merupakan cara untuk mengubah data yang ada di MySQL menjadi JSON pada versi library ini. Nah, berikut adalah ketika ID yang diinputkan oleh pengguna tidak sesuai atau tidak ditemukan di database. Statusnya akan false. Ini merupakan metode delete. Metode delete untuk menghapus data JSON. Sama juga seperti tadi. Namun, ketika ID-nya tidak diinputkan, maka message yang akan tampil adalah tambahkan ID. Dan statusnya false. Namun ketika ID yang diinputkan lebih dari 0 atau dengan kata lain yaitu tidak kosong, maka statusnya true. ID ditemukan dan ID terhapus. Ini apabila ID terdapat pada database. Namun apabila ID tidak ditemukan, tidak sesuai dengan yang ada pada database, maka dia akan mengembalikan respon HTTP BET request. Statusnya false. Kemudian bila ingin menginputkan data, menggunakan metode ini. Metode index post. Datanya mencakup nama, sejak, deskripsi, gambar. Selanjutnya, apabila grade universitas atau data universitasnya lebih dari 0 atau ada yang diinputkan, maka statusnya true. New universitas has been created atau data universitas baru telah ditambahkan, telah dibuat. Kemudian responnya adalah HTTP created. Respon yang akan dikembalikan. Kemudian apabila gagal, maka ia akan munculkan status false. Message failed to create new universitas. Respon yang akan dikembalikan adalah bad request. Kemudian terakhir ada metode put. Ini berfungsi untuk mengubah data. Berikut adalah ID, variable ID, mana ketika kita ingin mengubah data, maka kita harus menangkap ID terlebih dahulu. Maka pada metode ini membutuhkan ID. Menangkap ID dengan nama, sejak, deskripsi, gambar. Ini merupakan database data yang akan ditangkap pada JSON. Kemudian apabila pada tabel universitas terdapat ID dan juga data sesuai, maka responnya adalah benar. New universitas has been modified. Data universitas baru telah dimodif. Maka mengembalikan respon no content. Demikian apabila apabila tidak ditemukan atau datanya itu ada kesalahan dalam mengisi, maka statusnya false. Kemudian pesannya adalah gagal untuk mengupdate universitas. Maka respon yang akan dikembalikan adalah bad request. Berikut adalah kelas universitas model yang berisi metode-metode yang menghubungkan PHP dengan database. Mana di sini ada get universitas atau metode untuk mendapatkan data universitas yang dikembalikan dalam bentuk array. Kemudian pada kelas universitas tadi diubah menjadi JSON. Ada metode delete juga, ada metode
universitas atau menambahkan data universitas. Kemudian ada data update. Sekian untuk yang reserver. Kemudian yang satu lagi sebenarnya sama. Untuk yang satu lagi, untuk yang reserver kedua sama. Mengatur config, yaitu pada base URL-nya. Kemudian menghapuskan index page-nya, supaya kita tidak perlu menulis indeks kembali. Lanjutkan pada pembuatan API-nya. Ini adalah class university yang berisikan metode-metode untuk get data yang akan dikembalikan sehingga outputnya menjadi JSON, sama seperti reserver sebelumnya. Ada metode index delete, metode get, dan metode post serta metode put di dalamnya. Kemudian output yang akan ditampilkan dari kedua reserver tersebut adalah sebagai berikut. Ini untuk reserver yang pertama, yaitu berisikan data universitas terbaik di Indonesia. Terdapat 5 data. Kemudian ini merupakan data universitas terbaik di dunia. Lanjutkan pada bagian REST client. Pada REST client ini kita perlu mengatur konfigurasi terlebih dahulu, yaitu pada class config, mengatur base URL-nya dengan link URL sebagai berikut: REST API, REST client. Kemudian masuk ke bagian controller. Oh ya, perlu diketahui bahwa untuk database tidak perlu diatur di sini karena kita akan memanggil data yang terdapat pada reserver yang 2 tadi. Kemudian dilanjutkan masuk ke bagian controller, itu pada kelas universitas, extend kepada CI controller, pembuatan construct, metode construct untuk supaya bisa terkoneksi dengan kelas universitas/model. Merupakan indeks, metode indeks yang akan dijalankan ketika direktor dari URL universitas dipanggil. Berikut adalah strukturnya, mana dia akan menulis ini sebagai judul, kemudian mendapatkan semua data dari universitas berdasarkan dari kelas universitas/model. Strukturnya akan tampil seperti ini, mana header, kemudian indeks, metode yang tadi, kemudian ada metode tambah data universitas untuk menambah data universitas pastinya. Ini merupakan tampilan strukturnya, struktur tampilannya. Kemudian ada metode hapus, kemudian ada detail ini menggunakan ID untuk menampilkan datanya. Kemudian metode ubah sama juga seperti ID, sama juga menggunakan ID untuk mendapatkan datanya. Begitu juga untuk yang class university atau
untuk memanggil yang REST server kedua tadi. Kemudian untuk yang model, ini terdapat dua model juga karena REST servernya ada dua. Yang pertama adalah universitas/model. Nah, di sini saya menggunakan library dari Gazelle HTTP, mana library ini berfungsi untuk mendapatkan request HTTP. Ini merupakan library untuk PHP. Nah, dimana ketika kita ingin mendapatkan data dari REST server, kita perlu membuat struktur seperti ini. Ini merupakan autentikasinya. Nah, ini kelas construct yang berfungsi agar kita tidak perlu menulis berulang kali codingan yang sama. Kemudian ada metode untuk mendapatkan semua data mahasiswa atau get all universitas. Nah, ini adalah strukturnya. Mana metode yang akan kita gunakan untuk mendapatkan data universitas adalah metode get dengan autentikasi admin password 123. Query dalamnya adalah ini merupakan key dari REST servernya, REST server yang saya buat. Kemudian dari file JSON tadi, file dengan format JSON tadi di decode sehingga menjadi file dengan format array asosiatif yang bisa dibaca oleh PHP. Ini adalah metode ketika kita ingin menambahkan data baru, tambah data universitas. Datanya berisi variabel datanya berisi array dengan nama dengan menggunakan metode post, nama true, sejak, deskripsi, gambar true. Kemudian ini adalah key-nya, API key. Ini adalah respon yang dikembalikan. Mana di sini untuk menambahkan data kita menggunakan metode post. Dengan direktornya ke universitas. Kemudian seperti tadi juga datanya dari file JSON didecode menjadi array asosiatif sehingga bisa dibaca oleh PHP. Dan untuk menghapus data UIN. Kemudian untuk menghapus data universitas. Ini mengambil ID. Ketika ID sudah didapat, maka menjalankan request untuk delete. Nah, ini metodenya metode delete untuk menghapus. Mana parameternya itu ada ID dan wajib menggunakan key karena API-nya sudah diberi kunci atau tidak bisa diakses tanpa kunci. Kemudian didecode menjadi array asosiatif, mengembalikan hasil dari variabel ini. Kemudian ini untuk mendapatkan data mahasiswa, data universitas berdasarkan ID tertentu. Nah, ini adalah strukturnya, responnya yang akan dikembalikan. Dan ini request dengan metode get dan direktor ke universitas.
hasil akhirnya akan didekode juga menjadi array asosiatif. Kemudian metode untuk mengubah data universitas. Di sini ada variabel data yang berisi array dengan nama, sejak, deskripsi, gambar, dan ini merupakan ID. Karena ketika kita ingin mengubah data, maka kita membutuhkan ID-nya. Kemudian masuk ke bagian view dari kedua REST API, kedua REST server tadi. Nah, ini merupakan indeksnya. Seperti ini, merupakan PHP biasa. Begitu juga dengan class untuk tambah dan ubah. Demikian juga untuk yang university atau REST server yang kedua. Sehingga hasilnya akan tampak seperti ini. Internasional dan lokal. Baik, sekian demonstrasi saya. Semoga bisa dipahami. Kurang lebih saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.